Halo, selamat datang lagi. Hari ini kita bakal kupas tuntas dunia seni lukis yang keren banget. Mulai dari tujuan dibalik sebuah karya, sampai teknik yang bikin lukisan itu jadi hidup. Siap-siap ya, karena setelah ini, cara kalian melihat lukisan bakal beda banget. Pernah nggak sih kalian berdiri di depan sebuah lukisan dan mikir, ini maksudnya apa ya? Nah, tenang aja. Dalam beberapa menit ke depan, kita akan belajar cara membaca cerita di balik kanvas. Oke, ini dia roadmap kita hari ini. Kita mulai dari yang paling dasar. Apa sih seni lukis itu? Terus kita gali lebih dalam. Kenapa para seniman membuatnya? Dan terakhir, kita intip gimana cara mereka melakukannya. Yuk, langsung aja kita mulai. Bagian 1. Definisi seni lukis. Oke, kita mulai dari fondasinya dulu ya. Jadi, apa bedanya sama gambar biasa? Gampangnya gini deh. Kalau menggambar itu kayak nulis kata per kata, melukis itu kayak nulis puisi. Ini tuh proses menuangkan seluruh dunia batin kita. Ide, emosi, semuanya ke atas sebuah permukaan datar. Nah, setelah kita tahu apa itu melukis, sekarang kita masuk ke pertanyaan yang lebih seru. Kenapa? Ternyata, setiap sapuan kuas itu punya niat loh. Dan biasanya, niat itu bisa dikelompokkan ke salah satu dari 4 tujuan utama ini. Yang pertama, dan mungkin yang paling tua, adalah tujuan religius. Dari dulu banget, manusia itu kan punya dorongan ya, untuk terkoneksi dengan sesuatu yang lebih besar dari diri mereka. Nah, seni jadi salah satu jembatannya. Coba deh lihat cap tangan di gua ini. Ini bukan sekedar gambar iseng atau hiasan loh. Buat nenek moyang kita dulu, ini tuh semacam doa visual. Sebuah harapan untuk dilindungi, dan cara mereka ngobrol sama sang pencipta. Tujuan kedua, kritik sosial. Seni itu bisa jadi cermin yang super jujur buat masyarakat, atau bahkan jadi senjata. Lewat gambar, seniman bisa nyentil penguasa atau ngomongin ketidakadilan sosial tanpa perlu teriak-teriak. Contohnya, lukisan berburu celeng ini. Kelihatannya sih cuma adegan berburu biasa ya, tapi coba perhatikan simbol celengnya. Di sini, celeng itu jadi metafora buat keserakahan, atau mungkin pejabat korup di zaman itu. Wah, ini kritik yang cerdas dan terselubung banget. Ketiga, adalah ekspresi murni. Pernah nggak sih kalian ngerasa pengen banget teriak tapi nggak bisa? Nah, buat para seniman, kanvas itu tempat mereka teriak. Mereka tumpahin semua gejolak jiwa dan perasaan mereka ke sana. Coba deh, perhatikan potret diri ini. Goresannya kelihatan liar, warnanya kayak nabrak-nabrak. Di sini, soal indah atau jelek itu nomor sekian. Yang paling penting adalah kejujuran emosinya. Jadi, yang kita lihat ini bukan lagi sekedar potret wajah, tapi potret jiwa. Dan yang keempat, ya kita nggak bisa pungkiri tujuan komersial. Kadang, seni itu memang dibuat untuk dinikmati banyak orang, dan pastinya untuk dijual. Makanya bentuk dan gayanya cenderung ngikutin selera pasar. Kalian pasti sering lihat deh lukisan pemandangan kayak gini, entah di hotel atau di kafe kan? Pemandangannya indah, warnanya cerah, adem gitu ngeliatnya. Nah, ini contoh seni komersial yang dibuat karena ya emang banyak yang suka dan laku dijual. Oke, kita udah bahas kenapanya. Sekarang, yuk kita bedah gimana para seniman ini menerjemahkan visi mereka ke dalam berbagai gaya lukisan. Kita mulai dari gaya-gaya yang mencoba menangkap dunia di sekitar kita. Nah, ini bedanya tipis, tapi penting banget. Naturalisme itu ibaratnya kayak filter Instagram yang bikin pemandangan jadi makin cakep dari aslinya. Sementara realisme itu lebih kayak foto jurnalistik. Dia menangkap kenyataan apa adanya, plus minusnya, tanpa ditambah-tambahin atau dikurang-kurangin. Dan perbandingan ini nunjukin bedanya dengan jelas banget. Di kiri kita bisa ngerasain kedamaian alam dari naturalisme. Nah, di kanan, ini karya Raden Saleh yang bergaya romantisisme, penuh drama, emosi, dan kejadian yang wah banget. Keduanya sama-sama ngambil dari realitas, tapi rasanya beda total. Oke, sekarang kita tinggalin dulu dunia nyata. Yuk kita masuk ke sebuah dunia di mana aturan fisika udah nggak berlaku lagi. Ini dia gaya seni yang jadi cerminan gejolak jiwa dan alam mimpi. Nah, ini nih titik baliknya. Di kiri, gaya representatif yang berusaha meniru dunia luar. Di kanan, ada gaya deformatif yang sengaja mengubah bentuk aslinya buat menciptakan sesuatu yang baru. Tapi esensinya masih ada. Ini pergeseran dari melukis apa yang dilihat mata, jadi melukis apa yang dirasakan sama jiwa. Contohnya di ekspresionisme, kayak karya-karya Affandi. Objek yang ada di depan mata, mau itu kursi, wajah, apapun, itu cuma pemicu aja.
Subjek yang sebenarnya dilukis itu ya, perasaan si pelukis pas ngelihat objek itu. Jadi, emosinya lah yang jadi bintang utamanya. Lalu kita lompat ke surrealisme, dunianya Salvador Dali. Ini adalah seni yang lahir dari alam bawah sadar. Logika kita tinggalin aja di depan pintu, karena kita bakal diajak masuk ke pemandangan yang aneh kayak di dalam mimpi. Tapi justru di balik keanehannya itu seringkali ada kebenaran yang tersembunyi. Oke, kita udah bahas kenapa dan apa aja gayanya. Di bagian terakhir ini, yuk kita lihat gimana semua elemen tadi dirangkai jadi satu dalam proses penciptaan sebuah lukisan. Jadi, inspirasi buat melukis itu bisa datang dari mana aja loh. Bisa dari hubungan kita sama diri sendiri, sama orang lain, sama alam sekitar, bahkan sampai dunia imajinasi yang gak ada batasnya. Intinya, semua aspek kehidupan manusia itu bisa banget jadi tema lukisan. Dan ini dia prosesnya kalau kita sederhanain. Semuanya itu dimulai dari sebuah gagasan atau ide. Terus ide itu divisualisasikan lewat sketsa. Habis itu seniman milih media dan teknik yang paling pas sebelum akhirnya ngasih warna dan sentuhan akhir sampai karyanya benar-benar hidup. Jadi setelah kita ngobrolin semua ini, aku mau tinggalin kalian dengan satu pertanyaan. Coba deh pikirin perasaan kalian sekarang, hari ini. Kalau kalian harus melukisnya, kira-kira gaya mana yang bakal kalian pilih? Realisme yang jujur apa adanya, ekspresionisme yang emosional banget, atau surrealisme yang kayak mimpi? Seni itu kan bahasa ya, dan sekarang kosakata kalian buat berekspresi jadi lebih banyak.